Ya karena saya mencintai mereka bertiga. Asik. Gamelan tuh full. Ya kita nggak bisa manggung. Ya bukan nggak bisa manggung sih. Manggung. Akhirnya kita milih duduk Mas daripada ketendang-tendang itu. Jadi nggak bisa jadi di Instagramnya tuh Power Ranger merah. Oh iya. Biasanya kan di Power Ranger pink ya sih nggak tuh. Itu dia merah. Terus satu lagi yang saya ini titip pesan ke kalian biar dengar semua orang, jangan panggil saya Om. Ku tahu kau tertawa di atas bari, mana coba menghadapi sepi. Merah wajahmu tak bisa tutup luka, menjadi lara yang terus mendera. Ini saatnya untuk pulang. Selamat datang Red Valley. Selamat datang. Selamat datang kembali. Terima kasih. Gila. Suara emang apa ya, sendu-sendunya ya kena lah ya toh. Ini proyekan apa mana ini? Ya Eka. Sebelumnya saya surprise Mas, terima kasih Mas. Aku deg ngobrol sama saya. Kayak jam terbang bosmu itu lebih gila. Orang lah. Senang. Iya. Ini proyekan apa mana ini? Bisa diceritakan nggak? Proyekan ini proyekannya si Vale, Iron, Audit, dan saya Eka. Akhirnya kita bersatu padu menemukan nama. Kebetulan gini, Vale ini seneng warna apa? Jadi di Instagramnya tuh Power Ranger merah. Oh iya. Biasanya kan di Power Ranger pink ya sih nggak tuh? Itu dia merah. Nah, terus dulu idenya di awal memang kita pingin bikin nama tuh yang identik deket sama Vale. Gitu. Kebetulan Kota Malang ini kan lembah ya Mas. Iya. Valley jadinya bahasa Inggris. Kok kebetulan gitu. Dia suka merah, jadilah Red Valley. Mantap. Ngomong-ngomong Red Valley ya, ini wis berapa lama itu terbentuk ya? Berapa lama Dit? Setahun? Tanggal 31 Mei besok tepat setahun Mas. Iya. Oh iya. Mantap. Ulang tahun. Sekalian dirayakan. Oh, teman-teman belum tahu ya. Besok ini tanggal 31 Mei mereka akan meluncurkan album dengan 8 video klip sekaligus. Wah, Gila loh ya. Band kaya ini bos. Kayak band. Kayak anak band. Gila. Rezeki itu emang susah itu ya Mas ya. Kita Mbak. Dan kali ini mengajak om-om lah ya. Di antara om-om dia yang paling belia. Kalau boleh tahu ya, kalau nggak salah ya, kamu masih SMP atau SMA itu? Ya apa? SMA ya. Iya tahun ini SMA. Berarti kan Tahun ini SMA. baru lulus SMP ya. Wah gila loh dengan talenta yang sebagus ini. Gitu. Kenapa Vale memilih om ini karena untuk mendampingimu untuk bermusik ya? Sebenarnya temannya ayah. Nih kita podcast saya Indonesia lo sih ngerti. Iya. Tapi kan Omega itu ajaib ya. Iya. Kayaknya ayah tuh udah lihat, wah ini sama-sama ajaibnya kayaknya cocok gitu. Iya. Vale terlahir ajaib, ketemu Iki sing ajaib, Iki multi ajaib. Gitu lah. Ini kan nggak terlalu, Iron kan nggak terlalu beda jauh loh. Iya. Iya sama saya nggak beda jauh. Ya, aku tahu Iron ini dulu SMP ya, SMP. sempat mencoba ngedrum Budalawaru.
Satu lagu ya, satu lagu. Ya, satu lagu. Iya, satu lagu. Pas main di Unisma. Unisma. Oh, Unisma, ya itu. Dia mencoba ngetron satu lagu waktu itu. Itu awal pertama kali saya kenal dia. Kangen ini kumpul om. Coba masih sinar. Apa ini sekedar apa ya bisa dikatakan ini proyek ego di bapakmu? Bisa dikatakan ya? Bisa. Ya. Jadi harus klarifikasi ya. Enggak, sebenarnya kalau ngomong ibu enggak. Sebenarnya dulu tuh waktu itu kebetulan Ayah Fali ini kan eksekutif produser Mas. Ya. Awalnya enggak langsung mempercayakan semua. Jadi konsepnya kayak ngobrol coro Mas. Penawaran-penawaran itu. So enggak kayak lagu gitu. Kebetulan anakku ini suka nyanyi gitu. Nah terus ya dikenalin Fali nyanyi lagu, beberapa cover lagu dan juga dia punya lagu, aku langsung jatuh cinta. Karena kebetulan aku juga suka timbre warna suara dia. Ya, yang sekilas kayak Star and Ready. Oh iya bisa jadi. Lek wong lawas Evo ya. Iya Evo. Lawas Evo gitu. Apa dong? Ya waduh. Kan pas Sama sing sama sedikit. Vokalnya sama. Iya. Secara karakter hampir sama. Iya, timbrenya bersama. Jadi aku melihat nilai keunikan itu, terus ya nggak tahu tiba-tiba datang aja Ilham. Tapi sebenarnya gawe single lah. Gak bilang nggak mau cari deh. Oh iya kak. Apa ya ide lah. Iya ya. Pakai jeneng Ilham di Indonesia. Terus Pak single lah, EP. Nepalku. Kok tiba-tiba ya itu tiba-tiba deras aja apa ide gagasan. Ya udah proses. Terus kita brainstorming, kenalan sama Vale. Vale alhamdulillah cocok sama lagu ini. Saya juga roto ya pede nggak pede gitu Mas. Apakah bisa Vale apa kelem deh karyaku? Awalnya kayak gitu. Dia sangat welcome. Ya wis alhamdulillah. Itu sih. Berarti secara garis besar penulisan lagu dan lirik awakmu kan? Iya betul. Ya, baru dikembangkan semua. Iya kembangkan. Bukan. Ono nggak kesulitan untuk memadukan lagu dengan karakter Vale? Ya alhamdulillahnya nggak ada. Jadi prosesnya lancar aja. Dan Vale, aku sangat amazing sama dia. Biar dia sendiri nanti ngomong ya. Iya. Jadi ketika aku pisah kayak nggak ada ganjalan. Kalau kamu lihat kan, ya itu tadi agak ajaib kan dia tuh. Kenapa cocok? Nggak tahu aku. Nanti tanya aja sendiri. Gimana menurutmu? Ngelempar. Ya kan dia orang ngomong gitu. Aku boleh cerita dari awal nggak? Gimana itu bentuknya? Boleh. Silakan. Jadi dulu itu aku suka nyanyi aja. Sebenarnya malah aku di modeling. Aku modelnya apa? Terserah aja. Aku di modeling terus habis itu udah nggak suka. Terus aku suka nyanyi. Ayah itu kan nge-support apapun yang aku mau kan. Terus akhirnya coba bikin lagu, single. Terus aku tuh di sekolah itu ikut band. Dan aku tuh suka nge-band di sekolah. Terus karena nggak pernah nge-band yang serius gitu kan. Akhirnya aku bilang ayah. Terus ayah akhirnya mengenalin ke Omega gitu. Iya. Rekon apa ya? Banyak ngomong. Kali bicara ngomong satu persatu. Iya. Beda. Ya, adik saya. Ya, kan dia juga kalau nggak salah di apatis juga ya. Iya Mas, jadi saya ini tetap dari Mas Ega semua yang hire saya untuk bergabung di Red Valley. Tapi sebenarnya tarik mundur sekitar 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kita memang sudah pengen bikin band karena mungkin kita pengen explore karya baru lah. Tapi nggak pernah terwujud. Ya sekitar 2 tahun ya. 2 Ngomong tahun. curu lah Wadi Mas berdua. Ayo ngeband yuk, bla 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 bla. Tapi sudah berlalu gitu aja.
Nah di tahun 2024 akhirnya kita ketemu lagi karena saya ada project ini rekaman di band satunya. Akhirnya kita ketemu lagi, saya ketemu lagi sama Eka. Nah disitulah Eka bridging Vali. Sama seperti Eka, saya jatuh cinta dengan karakter suaranya. Akhirnya memang akhirnya kasus gitu. Itu sih Mas. Ayo kan. Nah, aku pertama itu di DM Omega. Ron, ayo band-bandan. Band-bandan. Gak band temenan. Di DM, terus kok batinku kok megah lho. Iya, megah deh. Iya. Kok males lah, gak serius. Soalnya kok wis bosen dong band-bandan gak serius yuk. Terus habis itu tak coba, terus langsung record pas itu. Pas record ya seperti biasa ngisi drum, habis itu kok kayak satu frekuensi sama semua, terus seneng juga. Akhirnya ya gabung aja wis. Panas. Gila nih. Ini maksudnya Vali. Ini betul Nah, iya mau awalnya kon moro nggak ketemu 3 orang ini langsung merasa cocok itu pas di momen apa? Sebenarnya kita tuh kumpul tuh awal-awal tuh hampir setiap hari ya Umar. Terus sering ngobrol. Atau emang akunya receh apa gimana, ternyata ternyata omongannya itu nyambung gitu loh Om. Terus ya akhirnya ikut semakin receh, semakin gak jelas. Iya. Oh, Diki nggak jelas kan Mas, ngomong kadang ya. Iya. Imajinasinya tinggi Om ini. Dia ngefans. Mesti kan hitam. Lu. Ya, ngono iki. Gitu loh Mas. Ya, ini untuk menuju ke album ya. Iya. Ini prosesnya apa sing mbok lalui selama ini dan mengalami kendala atau enggak? Sebenarnya gini, kalau untuk proses album itu aku sebenarnya sudah ngantongin kurang lebih 5 lagu Mas, gitu. Jadi ada beberapa karya-karyaku yang memang semi ngendon loh Mas. Ya. Semi ngendon, ketemu Vali kok pas Spiritnya Ento, kita juga satu frekuensi dapat. Terus dalam prosesnya memang aku sedikit kaget, tapi yo wanita lah gitu, karena kan aku nggak pernah punya vokalis perempuan sih. Gimana nge-treatment dia gitu. Tapi alhamdulillah, betul kata Vali tadi, setiap hari kita ngobrol itu ternyata membuat kita itu moodnya bisa kejaga gitu. Akhirnya ketika proses recording cepat Mas prosesnya. Jadi langsung, kebetulan Vali sama Iron ini termasuk anak muda yang memang dilahirkan untuk jadi musisi, Pak. Jadi bakat itu sudah muncul, Mas, sudah muncul. Jadi Val ini udah pitchy itu udah hampir nggak ono lah. Jadi serius bener itu hampir nggak ada pitchy. Ketika one take bisa langsung kena. Gitu. Si Iron juga, Iron malah kayak ngeremehin lagi musik apa sih, sampai diwalik-walik, ngono sedikit kan, kegampangan sih. Jadi ya, prosesnya alhamdulillah. Malah kita ngurangin Iron yang apa kemarin-kemarinnya main musik agresif, yang emosional, agresif. Di sini dia belajar sabar dikit, gitu. Gitu. Itu aja sih. Di Iron kayaknya aku butuh belajar sabar. Gitu. Itu tantangannya itu aja. Ya, menurutmu bener lah. Bener. Sabar toh. Iya, sabar. Nah, secara musikal ya, inspirasimu itu untuk di album ini apa sing mbok rungokno sing sering mbok rungokno? Kalau aku kan basicnya memang musik-musik heavy metal maksudnya. Jadi yang turun sedikit itu agak hard rock, ada While She Sleep, ada Sleep Theory, sing luwih pop maneh ono One Ok Rock aku sih tuning gitu. 30 Seconds to Mars, itu kayaknya sih akhirnya aku mengambil bahwa aku nggak mau terus terjun payung tadi sing musik yang sangat hilang distorsinya, akhirnya aku ngambil yang middle tuh 30 Seconds to Mars masih enak didengerin, tapi si ono distorsinya, ono amarahnya, ya itulah. Influennya musiknya ke arah kayak gitu. Kalau perempuan sih mungkin kalau dengan gaya dia itu alternatif itu mungkin Avril Lavigne. Tapi walaupun nggak tahu sih musiknya kita ke arah mana saja nih, nggak ya. Cuman suasana mamutnya aku ngambilnya kayak di sana. Untuk isian lainnya apa
anu Dit? Apa ya, Mas? Tambah-tambahan untuk mempermanis lah. Sebenarnya kalau waktu kreatif karena kita vokalis cewek ya, kita harus ini ya, harus ngambil ada slow gimmick Grammy-nya itu. Kebetulan karena saya suka Ceylon Seven. Iya. Jadi ada beberapa lagu yang mungkin ada pembahasan di part-partnya band tersebut, yang mungkin nanti yang sama Eka yang di ini ya diramu lah, gimana caranya masuk ke musiknya Red Valley, gitu Mas. Kalau dari saya, ambil ya Grammy, gimmick, ref yang apa repeat gitu Mas, gitu sih Mas. Iya, Ayan. Kalau aku, kalau influence bikin lagu nggak ada justru. Cuma ngepas no gitu loh ya. Cuman influence-ku itu lebih ketika perform gitu. Dia ngambil influence bandku itu 510 Stranger. Jadi aku lebih influence ke sequencernya, visualnya, terus tatanan kayak panggungnya gimana sih. Berarti akeh sequencer ya? Ada Mas, karena kan ada beberapa layer gitar tuh kita itu ingin membangun musik yang wide, yang lebar gitu. Jadi ada ambience-nya tuh banyak gitu. Mulai dari piano, keyboard, terus ada cello gitu. Berkembangnya seperti itu. Kita cobain yang Gundal ya. Wah, asik. Kawan-kawan kita kolaborasi boleh ya. Asik ya. Aman. Yang penting secara ambien memang loh. Boleh Mas. Tak coba ya. Asik. menarik. Iya. Nah ini soal 8 lagu sing langsung bikin semua MV-nya itu kepikiran nih awalnya apa itu? Moro-moro semua dibikin secara serentak ya? Nggak kepikiran ya. Awalnya kita targetnya sih pinginnya minimal di album ini ada 4 video klip lah. Ternyata Ayahanda Val ini semua aja wis gitu. Juga ada niatan kita itu berkolaborasi dengan PH-PH atau movie maker atau filmmaker atau yang memang pegiat bikin musik video. Kenapa nggak sekalian show nanggung gitu. Itu aja sih. Dan memang mau cari nilai different aja gitu, pencapaian gitu di album pertama ini. Itu aja sih. Akhirnya langsung melaku. Dari 8 lagu ini sing lagu andalan yang di kabeh Mas. Ya kamu mau. Iya kan 308 video klip semua itu seperti kita punya anak kembar 8 kate seneng nang iki kok koyo gak adil ngono. Kalau aku. Enggak tahu teman-teman. Tapi untuk yang di upload pertama Merah itu lagu pertama yang aku ciptain. Dan memang lagu yang yang datang dulu karena pada waktu itu di Malang ini banyak orang yang suicide, mencolot bagi jumping dan segala macam. Nah, Merah itu ceritanya tentang itu. Terus rencana untuk dari satu lagu ke lagu kedua, ketiga dan seterusnya ini caranya berapa lama untuk mengeluarkan videonya itu? Berapa lama? Atau per bulan atau gimana? Untuk skema yang sementara kita rencanakan itu mungkin sekitar 2 minggu atau sebulan sekali sih rencananya. Cuman memang nanti harus dibahas lagi karena memang ada beberapa movement atau treatment yang nanti harus disepakati dari kita dan manajemen sih Mas. Ya jadi nanti ya mungkin sekitar 2 minggu atau sebulan lah untuk per MV-nya dikeluarkan after launching. Tapi kalau secara digitalnya duluan? Sudah ya. Aku malah kurang. Iya, bahkan video lirik sudah rilis. Jadi satu albumnya sudah muncul ya? Sudah. Mulai kapan nih? 4 bulan, 5 bulan yang lalu deh. Iya, awal tahun lah kayaknya. Awal tahun kayaknya Mas. Awal tahun ya Mas. Jadi memang kita mencoba menawarkan visualnya kali ini. Iya, visualnya. Karena visualnya tetap membantu menaikkan rating ya. Yes. Bisa dikatakan dulu ya. Iya, gitu. Terus apa mana lagi untuk panggungnya?
Kemarin sih sebelum kita dalam proses ini ya alhamdulillah kita sudah ada di berapa kali ya? 5 nih. Ya sekitar 6-7 panggungan sudah Kita lewati. Terus kemarin di bulan ini 2 bulan ini memang ada kesempatan beberapa panggung. Iya, ada undangan. Cuman kebetulan kita lagi bentrok sama MV. Ya. Jadi ya dengan berhati-hatinya kita nggak bisa join lah gitu. Ya tapi untungnya nanti beberapa yang undang kita tuh ini bisa nanti diganti kapan gitu. Dan waktu lah. Ya. Itu aja sih Mas. Rencana tur Insya Allah ada. Insya Allah ada. kemana ya? Ya insya Allah. Ya insya Allah target sih memang kota-kota besar dulu Mas. Iya. Kota-kota besar nanti second city pasti kita lewati. Tapi alhamdulillah memang ada beberapa orderan dari beberapa kota sih. Cuman saya kayak sudah bocorno sih karena ya belum MOU-an. Iya. Tapi kalau obrolan dan kemauan sudah ada. Itu sih. Selama proses ya, ini penggarapan ini mbok garap di Malang Dewi apa ono mbok lempar nang Jakarta atau apa? Proses rekaman di Malang semua Mas. Di Malang. Di Malang semua. Di Malang. Ya kan biasanya ono loh sing Mixing. tamak string itu, Ya. Sering. berarti Malang apa ya? Mungkin album kedua nanti Mas. Insya Allah. Mungkin insya Allah album kedua Album nanti kedua, ya. coba explore kita. Ya kebetulan kita juga ini Mas kok beruntung ada beberapa apa istilahnya Ya, rekanan ya. produser musik rekanan. Ya. terus mencoba ayo Mas collab aku yang garap isi masteringnya mungkin next album aja gitu. Ya. Kebetulan kita kemarin emang pingin ngangkat yang teman-teman lokal gitu. Kebetulan kita di Studio Rama Studio Ramai. Studio Rama iki jalan Itu apa? jalan apa ya namanya ya kolab lupa gue ya Burger Beto. Sarangan Mas. Sarangan gitu. Yo di Sarangan niku. Ya. Sarangan 12 itu. Bukan. Tapi ada studio lagi. Oh, iya. Iya, Di masuk belakangnya masuk. Mas. Iya, Rama Studio. Ya, kebetulan yang mixing mastering Mas Rama. Dulu beliau itu pernah jadi produser musiknya kalau nggak salah Zivilia. Oh, iya. Iya. Sing di penjara gue ya. Oh iya. Kali sih. Ngerti lah ngono-ngono ya. Iya. Kan aku ngikuti gosip, Pak. Oh. Seono ya. Siap. Iya Mas ya. Tapi kan biasanya lewis tahu garap-garap band major ya gitu kan secara insting jualannya itu pasti punya lah dia. Ya semoga Red Valley ke depannya ini kan langsung gelar. Amin, Mas. Ya Siapa intinya pingin ya seluruh umat manusia bisa menikmati apa yang kita karyakan lah Mas. Kita ingin menyuarakan sesuatu, harapannya yo teman-teman bisa menerima. Itu. Amin. Ini tekan 8 balik memang nang MV ya. 88-nya ini diproduksi berbeda PH ya. Nah, boleh diceritakan nggak PH apa aja yang ya saya ngerti kan teman-teman lainnya tertarik berkolaborasi dengan salah satu PH yang menggarap Red Valley. Jadi ada ini Mas, salah satu yang menurut saya paling menarik itu ada namanya Enggal Studio ya. Jadi ada satu MV kami ini dikerjakan secara animasi. Jadi itu kayak dreams comes true. Jadi saya itu pernah punya impian kalau punya band. Jadi ada produksi musik videonya itu animasi. Jadi menurut saya itu yang paling menarik di 8 MV ini. Terus ada lagi yang film ya, berbentuk film. Konsepnya film. Salah satunya kemarin dikerjakan sama Mas Kicung. Kids Management. Kids Management itu juga menurut saya itu menarik juga. Ada lagi yang dikerjakan secara ini apa sih istilah itu? Imersif itu jadi kayak studio di mapping gitu. Jadi Evolution. Audition benar. Ya, soalnya mapping mau ikut toh. Iya. Iya benar. Keren Mas. Ya.
ada lagi kemarin yang ini sih, ada yang belum sudah deal, cuman memang belum jodoh. Jadi kita ada mau project MV kita dikerjakan dengan AI. Tapi akhirnya karena waktu juga, akhirnya kita ya belum jodoh lah, intinya belum jodoh. Akhirnya diganti dengan ya konsep apa gitu. Ya ini ya apa sinematik. Kebetulan judulnya Marah dan teman-teman itu namanya Wek Film yang didominasi mahasiswa Unmar. Iya. Itu. Itu. Hampir semua sih sinematik Mas kita. Tuh ya, dan kebetulan di album pertama kita ini kan titlenya M Mas. Ya. M. Dan semua judul lagunya M awalnya. Oh. Iya. Ngepasno ya wong ngono iki. Iya, kok pas Mas. Ya itu yang kita tuh kadang sampai kadang gawe lagu kok iso ya coba. Iya, pasti kok oh, semuanya M gitu loh. Pasti kok iya, kepikiran itu ya apa pasti dari secara idenya itu. Gimana ya awalnya ya? Ya tiba-tiba kayak keluar aja M itu artinya manusia Mas. Ya. M itu kalau dipanjangin jadi manusia, terus di dalamnya itu emang multi emosional. Ada yang marah-marah, ada yang sedih, ada yang bersemangat kayak gitu, ada yang semi sedih, semi marah, ya kayak layaknya manusia setiap hari lah, yang moodnya berganti-ganti gitu. Oke, Pak. Sorry. Secara keseluruhan lagu ini temanya cinta ya pasti ya? Enggak. Boleh diceritakan dong? Lebih ke sosial Mas. Oh sosial. Ada satu lagu yang diciptakan oleh dia, judulnya Mimpi. Coba ceritakan paling. Boleh. Ayo. Oke ya. Iya, gaji buta sekali. Aku dari tadi pengen aku ngeliat ini bengong gitu kan. Cerita dulu Pak. Iya. Mimpi itu awalnya dari lagu solo aku yang dibawa ke Red Valley. Dan digarap lagi jadi beda lagi lagunya. Vibes-nya jadi beda lagi. Itu tentang kayak ada suatu anak yang punya mimpi besar tapi nggak dipercaya sama orang-orang di sekitarnya gitu. Ini sesimpel itu. Iya sih, berarti dia CC. Iya, kan ada beberapa orang nggak percaya. Itu diragukan. Tapi sejauh ini ya dari pihak teman-temanmu lah, maksudnya lagi aku gak ngomong keluarga karena ini full disupport keluarga ya. Maksudnya dari teman-temanmu yang awalnya meragukan, itu ono nggak ceritanya sampai akhirnya ternyata Rasa nangis Oh enggak. Pusing nangis. Nangis tak semprot. Perahu. Oh. Ya sekarang jadi banyak yang support aja sih. Mungkin karena dulu aku kurang kelihatan ya. Iya, tapi yang lebih relate dia sih lebih ke anger Mas. Jadi waktu itu saya bikin lagu judulnya Marah. Saya juga lagi marah gitu. Saya share sama Vale, kurang keras nih liriknya gitu. Kebetulan waktu itu kita di mood yang sama, lagi di situasi yang sama. Jadi ceritanya adalah ketika kita di satu circle gitu. Ada satu circle, ada seseorang yang sukanya ngomongin di belakang, bikin isu yang enggak, fitnah dan segala macam. Dan itu nyata gitu. Nah, Marah tercipta dari itu Mas. Dan kita di lagu Marah tuh pengen ini aja lah, ngumpat lah ya istilahnya. Itu aja. Judulnya lagu Marah. Ya, pengen ngomong jancuk. Di sana anjing sih. Kalau di awal sih intronya kayak apa bro? Woi bajingan, berisik ya dia. Tidur. Cerita menarik lainnya kok, sing bisa mbok share ke teman-teman. Cerita lainnya yang seru adalah banyak kita yo. Banyak. Oke Mas Wan, kok bingung yo tekan di Menarik ke gunung. Oh iya. Jadi kita tuh aku kan gini Mas. Kalau versi Vale saya dipanggil Om, ketemu di mana, iso ya ngeband karo anak muda gitu. Sebenarnya aku kalau berpikir berkesenian itu bebas gitu, kayak menghirup udara kalau di aku yo. Jadi ketika kita main kita mampu ya wis, dan ketika kita bisa menyampaikan karya dan partner kita bisa bareng, wah itu iso
menjadi sesuatu yang gede lah buat kawan sama dari kita gitu. Dan yang paling unik dan yang saya paling banggakan dari kita sendiri adalah kami berhasil membuat sebuah lagu yang kami dedikasikan untuk ayahnya Iron. Ya. Judulnya Malam. Itu juga apa ya? Pencapaian ya. Iya jujur aku iki Mas, cerita tentang seorang ayah, ditinggal seorang ayah. Terus waktu itu Vale waktu itu bikin gimmick di satu acara event. Kita nggak mainin full. Waktu mau main itu kita nggak ada preparing, jadi kira-kira sing di gila di panggung. Termasuk kebetulan kita punya additional keyboard namanya Benny. Nah si Vale sing di lagunya, sing Benny, ya sing iku, sing Benny. Sing di lagu dia sing iya Benny ngerti jadi utang-utang tapi sebenarnya dia tuh sudah tahu cuman yo nggak tahu loh salah-salahan jadi emang mungkin grogi atau gimana tapi ketika dia performance nggak sama seperti ketika kegaduhan sebelum dia menyanyikan dia bisa berhasil membawakan lagu itu karena anak awak dewi termasuk kebetulan ibundanya Iron datang dan dia tuh nggak tahu kalau itu lagunya gawe Iron dan meneteskan air mata. Menurut aku, wih, kok ini ya gitu. Ya itu menurut aku hal sing kadang nggak bisa diungkap loh Mas. Aku seneng gini loh ya apa ya. Nggak tahu teman-teman ini. Nah, intinya Vale ini kalau menurut saya itu dia tuh setiap dia perform manggung nyanyi dia tuh bisa mendeliver sesuatu lah. Ke penonton ke kita as personil itu menurut saya itu lebihnya dia di situ. Biarpun itu pun Iron. Jadi orang tua ini memang berangasan loh maksudnya. Berangasan? Ya berangasan itu mereka ini memang susah dikendalikan. Tapi mereka saat di panggung malah bisa dibilang mereka ini lebih profesional sekali daripada kita berdua. Gitu ya? Iya. Bahkan kita ngikut energi mereka. Itu sih, itu yang saya rasakan. Terus satu lagi yang saya ini titip pesan ke Vale yang biar dengar semua orang, jangan panggil saya Om. Ya tapi itu beberapa. Iya. Panggil Audit, Kak Audit. Nggak usah. Di sini. Pernah satu momen saya tuh ngomong jangan panggil Om. Ada kita waktu itu ada panggungan, jadi itu muncul teman. Karena lucu banget. Jadi itu mau memperkenalkan biasanya vokalis memperkenalkan personilnya. Jadi dia itu ya di bagian basis kami ada saya ada ini menteri dia panggil Omodit. Awas sebenarnya. Akhirnya kita ketawa terus. Iya. Satu lagi momen paling lucu itu ketika kita main di depannya MCC. Waktu itu, jadi gini Mas, konsekuensi dari sequencer itu kan kalau udah track udah jalan, itu kita harus move terus. Iron ini dia kebetulan kuliah di apa ya istilahnya di musik yang apa istilahnya itu kan kuliah yang ada musik tradisional dan apa. Nah waktu itu kita manggung Mas, sampai mungkin saya yakin Gunda belum pernah manggung seperti kita. Jadi kita manggung di depan kita itu kayak gamelan Mas, jadi kayak lapo-lapo. Itu pertama. Terus yang kedua di set drum ini itu ada kerincingan. Kerincingan lah. Nah, musik itu masuk intro. Dia mainan. Saya beneran cering carry intro. Carry intro gak mulai. Terus kacau dari itu Mas. Nah, kita kan bingung nih. Loh, apa Iron G? Nah, ketika kita diam semuanya dimatikan kan Spencer, dia tuh inisiatif memulai sendiri. Akhirnya aku inisiatif pisan, not cinta anggo, itu malah tangan dindi. Bono. Terus balik Mas nyalain earphone. Ayo kan aku. Balik kami hitam earphone. Ini kayaknya semua drama gitu deh. Jadi ketololan itu ditutupi dengan gimana sih Spencer? Iya. Aku lesin sih waktu itu waktu itu intro emang dimulai sama gitu. Tariannya salah. Aku nih karena perasaan itu aku tak kendalai. Iya. Itu lucu sih Mas. Kita juga waktu itu state itu gak iso di clear. Jadi gamelan tuh full. Ya kita gak cuma
ya bukan nggak bisa manggung sih, manggung ya, tapi akhirnya kita milih duduk Mas daripada ketendang-tendang itu. Jadi nggak bisa gerak, ya nggak bisa. Lucu sih itu. Pokoknya ini inisiatif tulisan dewe, nggak fokus. Si opo, ini sakar dewe. Itu sih itu juga mau lucu sih ya. Aku ya orang mau lucu ya. Aku di DM IPR. Apa gitu? Mas titip-titip anakku ya. Aaron dulu. Iki orang keberapa ya? Jadi semuanya Wario semua sih. tahu contoh gak tambah lu sama. Aku pernah karo. Oh itu. Jadi Iron ini kebetulan waktu di awal masuk Red Valley itu role modelnya ke Koni. Gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah kita semakin kesini. Yo harapannya sih yo orang muluk-muluk mungkin aku sih sudah tahu main band aku pribadi maksudnya. Jadi harapannya ini bukan hanya sekedar project tapi kita mengenal orang-orang baru ini biar kalau kata Yodi itu kena band selama nih lah. Yodi di band terakhir itu kayak Iya Mas. Iya Mas. Masalah angan-angan itu kan juga harus dijaga. Oh benar. Akhirnya kan caranya menjaganya itu yang ya tantangan ini. Sampai tato alat Vali. Kasih tahu. Nggak perlu. Ya. Masuk akal ya. Masuk akal. Udah. Soal shopping paling unik kan selama pembuatan MV. Syuting unik. Kalau pengalaman pertama saya itu syuting MV itu lebih dari sehari baru di Red Valley Mas. Kalau di satunya kan cuma sehari-hari itu. Ya, ini kita 2 hari, jadi gokil. Terus kemana ya? Ya sebenarnya pengalamannya itu dari sebenarnya kita excited sama syutingan karena kan itu hal yang menurut kami itu luar biasa karena syuting video klip sampai akhirnya menjadi hal yang sangat biasa. Kok biasa ini ya, jadi nggak ada kehebohan, jadi ya dilalui aja gitu Mas. Sama waktu ya, waktu sama kids management itu cukup kaget. Jadi capeknya itu kayak luar biasa. Hampir 20 dari pagi. Tapi alhamdulillah memang dalam prosesnya Mas kita ketemu PH, teman-teman PH ini semuanya itu friendly. Jadi di lapangan mood kita sangat terjaga gitu. Jadi Iron pada suatu momen itu tidak tidur 3 hari. Pada waktu itu di lagu Malang, lagu tercepat di Red Valley, Mas. Terus waktu itu butuh scene slow motion, si Kicungi ngide. Mas tak munggah 2 kali lipat ya. Lah mainnya bayangin gitar kan bisa sih ya kayak piki. Udah 3 hari nggak tidur gitu kan, ya wes resiko, tapi alhamdulillah masih ada lagi yang Vali ini harus ganti wardrobe berapa kali? 5 kali ya di 5 kali. 4 atau 5 kali kamu ganti wardrobe. Belum kamu nggak mood waktu itu kan? Jadi kamu datang dengan emosional. Iya. Nggak sih, lebih intens sering berantem. Itu berapa kali itu Vali? 4 kali ya? Berapa ya? Belum sehari dia. 4-5 kali. Itu juga capek. Karena scene bandnya itu memang dikit ya, cuma sekali. Yang Valinya yang banyak kali itu. Iya. 5 wardrobe Mas. Itu juga dari siang sampai tengah malam tuh. Iya. Tapi nggak selama kayak ambil kicung sih. Itu memang ceritanya kan film. Jadi ada 3 setting tempat dari Terminal Rajasari, Kayu Tangan, terus di rumah apa itu ya, rumah lama ya. Rumah lama ya itu. Gitu sih. Cerita horor nggak? Wah, Kemarin lokasi kemarin tuh horor, cuma nggak tahu ini di Lembah Dieng. Yang Kak Mel itu nggak sih? Itu Kak Melnya ada di balik layar itu. Oh iya, salah satu saudari kita yang selalu setia menemani kami gitu. Pokoknya ada. Ya, Ketemu apa? Pokoknya ada momentum kita itu syutingan itu tempatnya dulu di Lembah Dieng Mas, di Lembah Dieng yang di belakangnya. Yang bekasnya hotel ya, hotel terkenal. Kalau mancing kok dulu sih. Kalau mancing yang di belakang Mas. Iya. Itu kan terkenal agak ngeri kayaknya. Ya, memang. Itu sebenarnya kalau saya pribadi saya menjaga diri karena saya agak nggak suka sama barang-barang halus. Jadi tapi beberapa teman-teman sih cerita-cerita bahwa ada, jadi genset itu mati bolak-balik Mas. Genset mati bolak-balik, Katanya temen-temen sih kurang amit ya.
kurang amit lah. Akhirnya ada ini pihak kita yang ya dia inilah permisi itu. Akhirnya aman. Terus waktu kita pulang juga itu teman kami Meli itu katanya dia melihat sosok tinggi kurus tubuh kiri Iya, enggak Tinggi tirus. ya gitu Mas. Yang horor sih. Kalau saya sih pribadi enggak ya. Kamu kalian? Aman. Gitu sih. Itu sih aman sih. Kita sih alhamdulillah selama proses itu sangat nikmati Mas. Nikmati. Dan itu juga MV yang kita nggak perlu ikut syuting, jadi kita cuma nemenin Mas. Karena memang kita konsepnya talent satu aja. Talentnya kebetulan manajer kita sendiri. Jadi dia mau lah jadi talent kita. Ya udah scene-nya itu hanya dia full dia. Gak marah-marah, gak kui TV, gak kui manekin gitu. Iya. Itu. Harapanmu untuk kedepannya ya, terutama Vali lah, yang paling muda di sini. Simple. Mendunia. Sip, mantap. Ini langsung gede loh ya. Ya, mendunia ya. Mungkin kan kamu enggak? Yo, Atau ada yang mau dipromokan ya, mumpung belum belum anu ya. Kayak nggak lupa. Oh ya, saya harap sih teman-teman semuanya siapapun yang di luar sana nonton Zebra Cross, apresiasi kami, karya kami lewat berkawan bisa di Instagram kita di Red Valley _band. Kalau mau kenalan lagunya dengerin aja, sudah ada video liriknya, diapalin dikit boleh. Di YouTube kita juga ada. Sing senang TikTok kayaknya ya TikTok ya. TikTok ada, Spotify pasti ada Mas. Dan semua platform sudah ada. Jadi ya layaknya semua musisi, harapannya lagunya bisa membuat teman-teman itu semakin bersemangat, senang lah ketika mendengarkan karya kami. Itu sih. Oh, Eren. Harapan? Ya, sakarmu lah. Pokoknya kan ngomong dulu. Ngomong. Harapanku awet tuh semua Om. Awet benar-benar sama ini. Lagi mau akhirnya awet nasibnya band-bandmu dewe. Ya toh. Iya. Jelasin. Iya, apa ya? Iya ya. Ya selama bisa menjaga sih Mas gitu. Ya aman sih. Kan gitu. Aman. Kan aman kan? Aman aku. Oh ya. Itu aku. Iya aman tas. Tangan saya kayak bukti bahwa ya. Red Valley pernah mampir Zebra Cross. Mantap loh. Speech. Ya ada banyak akipeng hidup sekali boy. Lain. Tenang. Oke. Iya. Aman wis. Ya. Misi lah. Bener kan? Makasih. Bebas enggak? Mana ya? Bebas. Merdeka Cinjit. Tapi habis juga. Habis ini? Habis. Ini begini. Nah, untuk dari kalian berempat ya, selain bergejekan ya, gimana caranya kalian menjaga kekompakan di rentang usia yang jauh beda? Saling goblok aja Mas. Iya. Terutama sih Vali sama Odit ini punya treatment sendiri Mas. Mereka itu suka juga TikTok. Sebenarnya Om Odit yang suka. Ya kan? Baru dibilangin cowok om baik. Iya kakak. Ya, itu kan salah satu menjaga kekompakan kan ya kadang kadang susah, kadang ya. Ya kadang kita kakek guyu sih Mas. Kebanyakan ya suka bercanda sih. Kebetulan suka bercanda, semuanya suka bercanda. Aku jujur Mas, ini dancing ya semua bandku sebelum-sebelumnya suka bercanda. Tapi ini
anak-anak ini liar-liar saja. Liarku kurang 100%, mereka itu 75%. Ya tuh aneh aja gitu. Itu sih redaksiku ya. Aku dewe paling 65. Ngono Mas. Apa ya susah ngomongnya. Iya. Iya. Kan tulisan. Di sini mati aja. Iya. Akhirnya jatuhnya yo enak-enak. Iya. Karena itu nggak bersiap diri. Iya ya, ya karena saya mencintai mereka bertiga. Asik. Ya bentuk kenyamanan cukup dari situ aja Mas, intinya. Karena saya juga nyaman ngobrol dan sebagainya. Bahkan rahasia-rahasiaku ngerti kabeh kan nonton ya. Iya. Apa kamu sering juga? Juga rumah tangga mungkin ya kan? Kuape, Semuanya. Jadi kayak gitulah Mas. Jadi kenyamanannya dari situ dulu. Kalau bermusik ya nggak diragukan lah kalau mereka bertiga ini. Ya, baik semua. Baik. Gitu kan Mas Ailan? Iya. Iya. Dari 8 lagu ya, sih menurutmu lagu banget nih. Sarang. Ya. Dulu saya itu suka sekali dengan lagu Mimpi, lagunya Kak Vale. Karena menurut saya lagu itu apa ya, secara nada dan apa itu, iramanya itu oke, easy. Sekarang saya punya lagu favorit baru, namanya judulnya itu Malang. Agak relate soalnya. Relax yo. Nggak kan itu lagu itu. Ya kalau menurut saya agak relate dan Bukan agak, bro. Kenyataan. enak banget lagu itu. Lagu itu diciptakan, kenanya dia. Kan sampai menciptakan sebuah lagu kan, ya hati-hati loh, lirik dari tunggu. Jadi wah lagu ini gak telik. Karena lagu itu multi tafsir Mas. Jadi judulnya Malang Malang sebagai kota, dan satunya Malang sebagai nasib Malang nasib sial. Dan lagu itu dibelurkan di satu lirik gitu Mas. Jadi yang diangkat itu Malang sebagai nasib sial, tapi secara kata-katanya itu ngambil sudut kota, gitu. Jadi ngambil ininya kota lah. Ya, tapi ada fun fact-nya Mas. Jadi ketika aku nyiptain lagu Malang itu, lirikku masih belum tertata rapi. Yang rapi kisah cinta kita berakhir di sini ada iki. Jadi diperjelas. Ini biar tahu semuanya, biar semuanya nonton, termasuk Ya sih. Dan kebetulan saya membuat lirik itu di rumah dia. Malangnya nasibku Berhenti di sini. Apa? Kisah cinta kita terhenti di sini. Hati kini sepi. Aku mau lagu itu ya sekarang aku. Soalnya kan dia di seluruh Jadi kebetulan si Dapin itu sangat berjasa dengan awal kita di Red Valley karena dia punya bakat meramu sebuah video yang kayaknya energinya sama dengan Red Valley di awal Mas. Sebagai anak muda lah. Itu cocok Mas, serius. Ya aku iku bedino ngediti iku tadi kan terus. Iya betul kan Mas, karyanya keren. Awalnya ya lagu ini sama saya aku nggak dengerin yang secara keseluruhan ya. Cuma kan masih di Patiki karena ngeditnya kan itu lah. Tapi kicung ramunya makin gini. Iya, makin keren. Oh berarti lagu itu yang digarap itu. Iya. Iya. Lagi ngomong balik meneh launching MV gitu. Ini kan rumornya ya akan ditayangkan di salah satu bioskop. Iya. Ya itu ya proses kesananya atau nanti tanggal berapa? Tanggal 31 Mei nanti kita launching, jamnya jam 9 sama, jadi ada 2 sesi Mas, jadi ada 2 sesi, 2 studio.
jam 9 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 11 pagi. Ya. Tanggal 31 Mei. Tadi pagi semua itu ya? Pagi semua. Ya, betul. Tanggal 31 Mei hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Kita berharap sih nanti kita akan sebar undangan khususnya teman-teman Zebra Cross tonton semua ya. Ya. Gimana? Boleh. Gimana kawan-kawan? Pasti. Oh iya. Siap. Itu berarti sistemnya undangan semua ya? Ada yang undangan, ada yang tiketing. Oh, ada tiket. Mantap. Kasih tiket. Tapi jangan lupa kita usahakan ini tayang sebelum mereka launching. Ya. Ini ya di Mopik Cinema ya. Oh iya. Di Cinema. Tiketnya berapa? Tiketnya 50.000. Terus ada beberapa yang include dengan beberapa merchandise kita. Mulai dari t-shirt, terus topi, terus ada apa namanya? Tupperware, sorry. Tumbler. Terus ada apa lagi? Ada boneka Labubu. Iya. Apa lagi ya? Ada beberapa lagi bisa dicek di Instagram kita. Oke. Closing statement buat Red Valley untuk teman-teman entah itu penonton Zebra Cross ataupun calon fansnya Red Valley. Salah satu tuh. Ya sembarang wis. Salah satu aja ya Mas. Yang satu. Nah. Iya. Kalau dari aku sih salam kenal dari kita Red Valley. Kita berharap karya kita bisa benar-benar diapresiasi, didukung, dan mari kita berkawan saja lah gitu ya. Berkawan dan tumbuhkan terus rasa kolaborasi, awal kerjasama. Itu sih kalau buat siapapun gitu. Jangan lupa undang kita di setiap kota. Aku pengen main di Papua. Amin. Bawa selanjutnya. Oh gitu. Follow Zebra Cross, besarkan channel ini. Ya. Sehat semua untuk kita, Mas Cipeng, sehat terus, Bukundal sukses Mas. Buat kita juga sukses, semoga kita bisa tumbuh kembang, bisa mengikuti Bukundal warung jadi legend di Malang. Saya follow jenengan sudah lama sekali. Ya, sehat selalu semua ya. Ayo, balik. Ayo. Apa ya? Jangan lupa stream. Ya apa sih sweet guys? Aku dulu. Aku wis bingung. Jangan lupa streaming karya-karya kita. Ya kan? Dan support kita terus. Mari kita perbesar koneksi. Yes. Aku ya. Kita Red Valley tunggu keberadaan kita selanjutnya. Iya. Terima kasih Red Valley Bagus Sun. di Zebra Cross. Terima kasih Zebra Cross. Semoga makin sukses dan melambung namanya. Amin. Terima kasih, amin. Amin.